Cerita berlanjut, setelah penguasa kota Heping menghentikan kelompok tetua Istana Iblis yang ingin mengejar Putri Qinghu. Di sisi lain, di puncak Gunung Tianyun, Gu Xuanchen masih sedikit kesulitan memikirkan cara untuk mengambil Demon Emperor Bell yang sedang meledakkan auranya itu. Namun, secara tiba-tiba, dari dalam lukisan pegunungan dan sungai Qingyun yang berada di sakunya, Xiao Meng mengajukan diri untuk membantu. "Master, jangan khawatir, aku bisa membantumu." Mendengar itu, Gu Xuanchen bergegas mengambil lukisan pegunungan dan sungai Qingyun, dan langsung mengeluarkan Xiao Meng dari dalam lukisan. Baru saja keluar, dengan cepat, Xiao Meng langsung berniat memeluk Gu Xuanchen. "Master, Xiao Meng sangat merindukanmu." Gu Xuanchen menghentikannya, dan bertanya, "Katakan padaku, apakah kamu punya cara untuk menaklukkan Demon Emperor Bell?" Xiao Meng berbalik, dan membanggakan dirinya, "Demon Emperor Bell dan aku memiliki kekuatan spiritual bawaan dan akar yang sama. Meski dia memang lebih tua dariku, tapi aku telah diajari oleh Master dan telah berlatih di pegunungan dan sungai Qingyun selama beberapa hari. Sekarang kekuatanku beberapa kali lebih kuat darinya, jadi aku dapat membantu Master menekan Demon Emperor Bell itu." Gu Xuanchen menanggapi, "Itu bagus. Ini saat yang tepat bagi mastermu ini untuk melihat hasil dari latihanmu selama ini." Tak menunggu lama, dengan semangat Xiao Meng melesat maju menggunakan teknik untuk menangkap Demon Emperor Bell itu. "Hei hei, Zong Zong kecil, ayo segera tangkap dia tanpa ragu-ragu." Akar yang Xiao Meng keluarkan langsung melesat maju mengikat Demon Emperor Bell, dan secara berlahan akar-akar itu membungkus Demon Emperor Bell itu. Namun, secara tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari Putri Qinghu yang meminta Gu Xuanchen untuk berhati-hati. "Pendeta Tao, hati-hati." Mendengar teriakan itu, mereka bergegas melirik ke sumber suara. Dan terlihat, Putri Qinghu yang berusaha memblokir serangan bawahan tetua Istana Iblis, hingga mengakibatkan dia terdorong mundur hingga batuk darah. Putri Qinghu terdorong mundur sampai di hadapan Gu Xuanchen, sambil menyeka darah di mulutnya. Ia memberitahu, "Pendeta Tao, mereka adalah anggota Istana Iblis yang datang untuk merebut lonceng Kaisar Iblis." Salah seorang anggota Istana Iblis berteriak meminta Demon Emperor Bell itu. "Jade Green Fox, Demon Emperor Bell bukan milikmu, jadi segera serahkan Demon Emperor Bell itu pada kami." Putri Qinghu menanggapi, "Berhentilah bicara omong kosong. Dengan adanya putri ini di sini, aku tidak akan pernah membiarkan kalian mendekati Demon Emperor Bell." Dari samping, Xiao Meng yang telah selesai mengikat Demon Emperor Bell itu, bergegas melemparkannya ke arah Gu Xuanchen. "Master, manfaatkan kesempatan ini, sekarang saatnya kamu mengambil tindakan." Demon Emperor Bell yang terikat itu terus berusaha melepaskan dirinya dari ikatan itu dengan cara memperkecil ukurannya. Namun, usahanya itu sia-sia, karena Gu Xuanchen sudah terlebih dahulu menangkapnya. Tak ingin menyerah, Demon Emperor Bell masih berusaha melawan dengan cara menggigit jari Gu Xuanchen. Akan tetapi, Gu Xuanchen sama sekali tidak merasakan gigitannya. "Kekuatanmu ini bahkan tidak cukup untuk digunakan menggaruk rasa gatal." Dan gigi Demon Emperor Bell justru yang patah. Melihat itu, Gu Xuanchen menenangkannya, "Jangan khawatir, ikuti aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Karena sudah tak bisa melawan, Demon Emperor Bell hanya bisa mengakui Gu Xuanchen sebagai pemiliknya. Tak menunggu lama, ledakan energi yang cukup dahsyat pertanda Demon Emperor Bell telah berhasil ditaklukkan langsung terjadi di sana. Tetua Istana Iblis yang berada di kaki Gunung Tianyun, sontak panik melihat ledakan energi itu. "Ini, siapa orang yang menundukkan Demon Emperor Bell di sana?" Tetua Istana Iblis bergegas meninggalkan pertarungannya dengan pemimpin kota Heping, dan memberikan instruksi pada para bawahannya. "Cepat ayo kita naik gunung, segera hentikan orang itu." Dengan cepat, tetua Istana Heping melesat pergi menuju puncak Gunung Tianyun, dan mengatakan, "Kita tidak boleh membiarkan Demon Emperor Bell jatuh ke tangan orang lain. Jika tidak, kita akan dikendalikan oleh orang lain di masa depan." Akan tetapi, pemimpin kota Heping tak membiarkan mereka pergi. Dia langsung menghadang tetua Istana Iblis dengan pedangnya. "Sebaiknya kamu pikirkan tentang keselamatanmu terlebih dahulu." Tak ingin berhenti, tetua Istana Iblis langsung mengorbankan bawahannya untuk melindunginya dari serangan pemimpin kota Heping. Dan dengan cepat, tetua Istana Heping melesat pergi menuju puncak Gunung Tianyun.
meninggalkan seorang bawahannya, sambil mengatakan, Raja Iblis ini pasti akan mengingat pengorbananmu. Tak berselang lama, mereka telah sampai di puncak Gunung Tianyun, tepatnya di hadapan Gu Xuanchen, dan bertanya, apakah kita sudah terlambat? Tak ketinggalan, pemimpin kota Heping juga sudah sampai di sana, dan langsung melesat maju menuju Gu Xuanchen. Putri Qinghu bergegas berteriak memperingatinya, pendeta Tao, hati-hati terhadap serangan diam-diam. Namun, bukannya menyerang Gu Xuanchen, pemimpin kota Heping justru langsung berlutut memberikan penghormatan, aku bertemu Tuan. Putri Qinghu sontak terkejut melihat pemimpin kota Heping yang justru berlutut di hadapan Gu Xuanchen dan memanggilnya Tuan. Dengan santai, Gu Xuanchen memintanya untuk berdiri, segera bangun, Putri Qinghu bergegas bertanya, kenapa dia memanggilmu Tuan? Gu Xuanchen menjawab, ceritanya panjang, dan dijelaskan, ketika Gu Xuanchen pertama kali melihat orang itu di kota Heping, dia menyadari bahwa orang itu adalah salah satu budak sungai suci. Dan pada saat mereka saling melirik, Gu Xuanchen mengirimkan transmisi suara pada orang itu, meminta dia mengikutinya pergi ke Gunung Tianyun untuk melindunginya. Melihat kedua orang di samping Gu Xuanchen, tetua Istana Iblis berpikir, penguasa kota Heping sebenarnya menganggapnya sebagai tuannya. Juga dengan Putri Qinghu yang menemaninya, mungkinkah orang ini adalah keturunan Ratu Iblis yang menyelamatkan klan rubah? Setelah memikirkan itu, dengan percaya diri, tetua Istana Iblis mengatakan, adikku, apakah kamu keturunan Ratu Iblis yang tinggal di luar? Lalu tahukah kamu bahwa aku adalah tetua terhebat dari keluarga kerajaan Iblis, jadi bisa dianggap kita ini adalah rekan satu klan. Tetua Istana Iblis membuat sebuah tawaran, sulit bagimu untuk tinggal di luar sana, bukan? Selama kamu mau menyerahkan Demon Emperor Bell, aku akan segera mengatur agar kamu bertemu leluhurmu dan kembali ke klan, dan mencurahkan upaya seluruh klan untuk membinamu, bagaimana dengan itu? Bawahannya menambahkan, jika kamu tidak dapat melindungi Demon Emperor Bell sekarang, mengapa tidak menyerahkannya kepada klan untuk mengurusnya sampai kamu dewasa di masa depan? Pada saat itu, kami secara alami akan memberikan Demon Emperor Bell itu lagi padamu. Sebagai penatua, tentu saja kami tidak akan memanfaatkanmu. Gu Xuanchen mengaktifkan Demon Emperor Bell itu, dan menanggapi, dikatakan bahwa Demon Emperor Bell memiliki efek penekanan bawaan pada kekuatan darah garis keturunan Kaisar Iblis. Jadi sangat kebetulan bertemu dengan kalian, kalian sebaiknya mencoba efek penekanan ini terlebih dahulu. Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen langsung melemparkan Demon Emperor Bell itu, ke atas mereka, dan mengatakan, bagi mereka yang menginginkan Demon Emperor Bell ini. Demon Emperor Bell itu, melayang di atas para pasukan Istana Iblis, bersiap melancarkan serangan ke arah mereka. Dengan wajah bengis, Gu Xuanchen melanjutkan perkataannya, hehe, maka datang dan ambillah jika kalian cukup berani. Melihat serangan itu, tetua Istana Iblis bergegas menginstruksikan para bawahannya untuk segera melarikan diri dari sana, cepat, lari. Namun, Demon Emperor Bell itu justru melesat mengejarnya. Tetua Istana Iblis sontak panik melihat serangan itu, dalam hatinya, ini buruk. Tak sempat menghindar, Demon Emperor Bell itu langsung melesat menghantam telak punggungnya, hingga membuat Tetua Istana Iblis batuk darah. Setelah terkena serangan itu, Tetua Istana Iblis langsung terkapar di tanah. Menyaksikan itu, para bawahannya sontak berteriak panik, Tetua Agung. Demon Emperor Bell bergegas melesat kembali setelah menumbangkan Tetua Istana Iblis itu, dan dia langsung melesat pergi ke tangan Gu Xuanchen. Sambil memegang Demon Emperor Bell di tangannya, Gu Xuanchen menginstruksikan, semua monster dengarkan perintahku, ketika kalian melihat klan rubah mulai sekarang, lihat mereka seperti melihat Bell ini. Mendengar instruksi Gu Xuanchen, mereka semua langsung berlutut, dalam hati mereka, apa yang terjadi, tubuhku tiba-tiba berada di luar kendaliku. Menyaksikan itu, Putri Qinghu sontak terkejut. Mereka semua berlutut di sana dan menyatakan tunduk pada Putri Qinghu, kami semua bersedia melayani Tuan. Setelah membuat mereka semua mengakui klan rubah sebagai tuan mereka, Gu Xuanchen melirik Putri Qinghu dan bertanya, bagaimana, apakah kamu puas dengan apa yang kujanjikan sebelumnya? Dengan wajah merona, Putri Qinghu menganggukkan kepalanya, dalam hatinya, perjalanan kali ini benar-benar sangat bermanfaat.
Scene berpindah beberapa saat kemudian, di penginapan Hongfu, kelompok Gu Xuanchen sedang makan di sana. Putri Qinghu mengambil sepotong semangka dan mengatakan, akhirnya berakhir juga. Tuan Kota, keterampilan pedangmu sepertinya ada hubungannya dengan Sekte Qianyu. Suatu kebetulan bahwa sudah 10.000 tahun sejak berdirinya kota Heping, dan juga ribuan tahun yang lalu, seorang jenius bernama Luo Tianyuan dari Sekte Qianyu menghilang. Dengan sangat semangat, Putri Qinghu menanyakan perihal gosip yang sedang memanas. Aku ingin tahu apakah penguasa kota mengetahui apakah ada rahasia tentangnya yang tidak diketahui orang lain. Mendengar pertanyaan Putri Qinghu tentang jenius yang hilang dari Sekte Qianyu itu, Luo Tianyuan sontak menyemburkan air yang sedang dia minum. Luo Tianyuan memegang dahinya dan menjawab, jadi gadis ini sedang menanyakan tentang jenius yang hilang dari Sekte Qianyu. Sebenarnya, jenius itu adalah aku. Putri Qinghu sontak terkejut mendengar itu, hingga membuat semangka yang dia pegang terjatuh. Dengan serius, Luo Tianyuan menjelaskan, pada saat itu, aku sangat yakin bahwa aku adalah satu-satunya orang yang paling jenius di antara seluruh umat manusia. Setelah memahami 3 hukum dalam waktu 1 tahun, aku dengan percaya diri memasuki inti Sungai Suci dan memutuskan untuk menghabiskan waktu 100 tahun untuk sepenuhnya memahami hukum Sungai Suci. Tapi, sayangnya, aku terlalu menyombongkan diriku sendiri, dan pada akhirnya aku tidak mampu untuk menyelesaikannya. Saat itu, aku tidak bisa menerima menjadi budak Sungai Suci dan dikendalikan oleh orang lain. Jadi untuk melarikan diri dari penguasa Sungai Suci, aku memutuskan untuk datang ke alam iblis sendirian. Aku mulai menyembunyikan identitasku di sini, dan aku secara tidak sengaja mendirikan kota Heping ini. Melihat ke belakang sekarang, sangat sulit untuk melihat kembali ke masa lalu. Setelah mendengar penjelasannya, Gu Xuanchen memutuskan untuk memberikan hadiah padanya berupa pelepasan kontrak budak Sungai Suci. Jika bukan karena hukum Sungai Suci, kau seharusnya sudah dipromosikan ke puncak dunia bawah. Aku akan mengakhiri kontrak milikmu sekarang, dan itu akan dianggap sebagai imbalan bagimu karena telah membantu melindungiku sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen langsung membuka segel yang berada di dahi Luo Tianyuan itu. Tak menunggu lama, segel yang berada di dahi Luo Tianyuan dengan cepat menghilang. Menerima kebebasan itu, Luo Tianyuan bergegas berdiri mengucapkan terima kasih Tuan, Luo tidak akan pernah melupakan kebaikanmu hari ini. Dan dia mengambil sebuah token emas dari sakunya, untuk diberikan pada Gu Xuanchen sebagai ucapan terima kasih. Hal ini harus dianggap sebagai balasanku atas kebaikan Tuan. Luo Tianyuan menjelaskan, ini adalah token perintah Qianyu, pemegang perintah ini dapat masuk dan keluar gerbang Qianyu kapan saja, dan juga dapat memerintahkan seluruh anggota gerbang Qianyu. Putri Qinghu sontak terkejut melihat itu. Bagaimanapun, Sekte Qianyu adalah salah satu dari 5 kekuatan utama di Holy Land, tapi kamu baru saja menyerahkan perintah Qianyu itu? Gu Xuanchen menerima token emas itu, dan bertanya, 5 kekuatan utama, apa itu? Putri Qinghu menjelaskan, apakah Master Tao tidak tahu, 5 kekuatan utama yang mendominasi 7 sekte suci Holy Land. Mereka adalah kekuatan teratas di Holy Land saat ini, yang bahkan medan perang Tianyuan berada di bawah kendali mereka. Selain sekte Qianyu tempat Master Luo berada, ada juga keluarga Dongfang dan Sekte Tianlan yang telah mendominasi selama beberapa generasi. Mereka keluarga Dongfang, Sekte Pedang Emas dan Sekte Abadi menjaga pintu masuk medan perang Tianyuan. Setiap tahun medan perang Tianyuan dibuka, tidak ada begitu banyak tempat di mana kamu dapat bermeditasi di bawah pohon Tianyuan. Pengeluaran cabang Tianyuan juga sangat terbatas. Pada dasarnya, setelah 5 kekuatan besar selesai membaginya, kultivator biasa dari kekuatan lain hanya dapat mengambil sisanya. Aku juga mendengar bahwa para iblis telah lama tidak puas dengan 5 kekuatan besar ini, dan baru-baru ini Raja Naga Hitam baru telah bangkit. Dikatakan bahwa dia menerima warisan Dewa Iblis dan menyatukan dunia iblis segera setelah dia bangkit. Mendengar semua itu, Luo Tianyuan bertanya, apakah memang ada hal seperti itu? Sambil memakan kuaci, Putri Qinghu menjawab, ya. Jadi kali ini saat medan perang Tianyuan dibuka,
mungkin akan ada sebuah badai berdarah. Melihat Putri Qinghu yang mengetahui begitu banyak hal, membuat Luo Tianyuan kagum. Nona Qinghu benar-benar sangat berpengetahuan luas. Putri Qinghu menanggapi, meskipun klan rubah kami terbatas pada alam iblis, kami sangat tahu akan kejadian dunia luar. Aku juga tahu bahwa Sekte Gerbang Sembilan Surgawi menjadi terkenal akhir-akhir ini dan telah menjadi kekuatan terbesar dari keenam sekte besar domain suci. Gu Xuanchen yang merupakan pemimpin Sekte Gerbang Sembilan Surgawi hanya diam tanpa kata mendengarkan semua itu, sambil meminum secangkir teh. Tak berselang lama, setelah mereka selesai makan, Gu Xuanchen dan Putri Qinghu langsung berniat pergi, dan mereka berdua diantar Luo Tianyuan sampai di gerbang kota Heping. Dengan hormat, Luo Tianyuan mengatakan, aku Tianyuan akan mengingat pertemuan kita hari ini. Jika sesuatu terjadi pada kalian berdua di masa depan, aku pasti akan berusaha membantu. Gu Xuanchen melirik Putri Qinghu dan mengatakan, baiklah, sekarang mari kita berpisah sampai di sini saja. Dengan sedikit murung, Putri Qinghu menanggapi, pendeta Tao itu sungguh tidak punya hati, kita telah bersama selama berhari-hari. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepada Qinghu? Gu Xuanchen merenung dan membalas, ya, ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan. Mendengar itu, Putri Qinghu sangat antusias. Hal apa itu? Gu Xuanchen langsung melemparkan beberapa buku teknik ke arahnya, dan menjelaskan. Aku telah mengamati keterampilan pesona klan rubahmu baru-baru ini, dan aku merasa itu benar-benar tidak berguna. Jadi menurutku, kamu sebaiknya mengembangkannya menjadi teknik serangan jiwa yang menyerang lautan kesadaran. Jadi ambillah karya klasik ini dan biarkan semua anggota sukumu berlatih teknik ini dengan baik. Putri Qinghu hanya bisa memaksakan tawanya melihat Gu Xuanchen yang begitu tidak peka. Haha, terima kasih banyak, pendeta Tao. Setelah mengatakan semua itu, mereka bertiga mulai berpisah di sana. Sambil berjalan pergi Gu Xuanchen berpikir, Demon Emperor Bell telah didapatkan, dan sekarang sudah hampir waktunya berangkat ke medan perang Tianyuan. Tak ingin membuang-buang waktu lagi, Gu Xuanchen bergegas mengeluarkan token Sungai Suci. Dan dia langsung mengaktifkan portal teleportasi menggunakan token Sungai Suci itu. Gu Xuanchen berjalan memasuki portal itu, sambil bergumam, dalam hatinya. Untungnya, jalur Orde Emas Sungai Suci dapat membawa aku ke tempat manapun di lembah Sungai Suci. Namun, dalam perjalanan, Gu Xuanchen merasakan energi iblis di sana cukup aneh. Dalam hatinya, tunggu, ada yang salah dengan energi iblis di tempat ini. Dia terus berjalan menelusuri energi iblis itu, hingga sampai di perbatasan dunia iblis. Merasakan energi iblis di sana, Gu Xuanchen berpikir, anehnya, energi iblis di sini sepertinya mengandung petunjuk dari buku surgawi Yin Yang. Beberapa saat kemudian, Gu Xuanchen berjalan memasuki dunia iblis, hingga sampai di kota dunia iblis. Melihat situasi di sana yang sudah banyak berubah, Gu Xuanchen bergumam, dalam hatinya, tampaknya klan iblis telah mengalami banyak perubahan sejak kepergianku terakhir kali. Salah seorang penjaga berbalik melihatnya dan bertanya, kamu, siapa kamu? Dan setelah penjaga itu melihat wajah Gu Xuanchen, penjaga itu, sontak berteriak. Itu kamu, pengkhianat dari dunia iblis yang telah melepaskan putra suci, kamu utusan dewa iblis, kalian semua segera datang, dan tangkap dia. Mendengar teriakan orang itu, semua penjaga bergegas berkumpul, apa, utusan dewa iblis, cepat kita ke sana, dan segera tangkap dia. Semua penjaga di sana bergegas berlari mengepung Gu Xuanchen dari berbagai sisi. Akan tetapi, Gu Xuanchen dan satu orang penjaga di hadapannya secara tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka. Gu Xuanchen dan satu orang penjaga itu telah berpindah di suatu tempat. Sambil menodongkan pedang ke leher penjaga itu, dia bertanya. Segera katakan padaku, apa yang telah terjadi setelah aku meninggalkan dunia iblis saat itu? Penjaga itu sontak ketakutan, melihat pedang yang sudah berada tepat di lehernya. Tunggu, kawan, tolong ampuni hidupku. Dengan tubuh gemetar, penjaga itu menjelaskan, aku juga hanya mengikuti instruksi dari atasan untuk menangkapmu. Jadi begini, setelah putra suci dicuri, kabut beracun yang mematikan memenuhi dunia iblis, bahkan 10 raja iblis tidak mampu bertahan dan akhirnya mati. Mendengar itu, Gu Xuanchen sedikit terkejut. Dalam hatinya, oh,
apakah 10 Raja Iblis Agung semuanya sudah mati? Penjaga itu terus menjelaskan, pada saat itu, semua makhluk di dunia iblis berada dalam keputusasaan, namun, pada saat kritis, putra angkat yang mulia Tianhai, Tuan Naga Hitam, datang. Tuan Naga Hitam melangkah maju dan memimpin semua orang untuk mengembangkan penawar racunnya, jadi sekarang, semua orang di dunia iblis mematuhi perintahnya. Tuan Naga Hitam juga mengatakan bahwa kamu menghilang sebelum kabut beracun muncul, oleh karena itu, kamu mungkin pelakunya, jadi dia memerintahkan semua orang untuk mencarimu. Setelah mendengar semua penjelasannya, Gu Xuanchen langsung berniat membuat penjaga itu tertidur, maka sekarang kamu tidur saja di sini selama beberapa hari. Tak menunggu lama, penjaga itu mulai kehilangan kesadarannya, dan terjatuh tak sadarkan diri. Dengan cepat, Gu Xuanchen mengambil benda aneh yang berada di tubuh penjaga itu, dan berpikir, jika tebakanku benar, kelainan pada energi iblis di sini seharusnya berasal dari benda ini. Tak berselang lama, Gu Xuanchen telah berhasil mengambil benda yang berada di tubuh penjaga itu, dan bergumam dalam hatinya. Bau benda ini sangat familiar, jika tebakanku benar, jika benda ini ditanam pada tubuh seseorang. Kamu dapat membuat orang itu menuruti perkataanmu dan bahkan mengendalikan energi iblis orang lain, ini seperti. Gu Xuanchen sontak terkejut mengingat hukum surgawi yang Feng Xiao ajarkan padanya saat itu, dalam hatinya. Sepertinya aura benda ini mirip dengan bagian hukum surgawi yang dia ajarkan padaku hari itu. Gu Xuanchen menggenggam benda itu, dan berpikir, meski aku tidak tahu bagaimana Master Naga Hitam ini memperoleh hukum surgawi dari Putra Suci. Tapi karena dia juga mengincarku, dia mungkin juga menginginkan hukum surgawi milikku, bukan? Tak menunggu lama, setelah memikirkan itu, Gu Xuanchen langsung menyamar dengan memakai kostum penjaga, ini sedikit menarik.